Sekitar 1.200 pesantren itu Pak di Jawa Timur yang belum memiliki izin itu ya, yang belum memiliki izin itu dari Kementerian Agama, pemerintahan melalui Kemenak dan instansi. Yang belum terdaftar itu sebenarnya banyak. Itu kalau yang modern sekarang ini banyak kebajuan ya, seperti pembacaan kitab itu kan kadang-kadang pakai ini proyektor, pakai handphone ya, pakai digital gitu. Dan untuk biaya pembayaran untuk SPP apa itu sekarang jajannya anak-anak itu pakai cashless namanya. Cashless itu dikirim dari orang tua ke bagian keuangan, dari keuangan nanti dikasih koin. Oh, pakai koin ya? Koin. Sehingga nanti kalau mau beli jajan apa kadang-kadang pakai itu di koperasi biasanya yang modern. Nah, kalau yang tradisional ya seperti halnya pembacaan kitab kuning. Kalau kayak zaman dulu itu kata orang Madura itu kitab ada maknanya apa gitu. Itu kalau yang tradisional. Beda dengan yang modern. Tapi sekarang orang-orang itu kadang-kadang lebih banyak memilih pesantren itu di modern dan tradisional. Kalau di daerah saya itu memang kalau ke pesantren itu terlalu ke pengawasan. Sehingga kalau tidak ditaruh di pesantren itu lebih liar. Dukungan transformasi pesantren berarti mengembangkan pesantren agar selain menjalankan pendidikan agama kitab kuning lah ya kata saya barusan, juga menguatkan kapasitas aspek manajerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast podcast Kios Koren. Ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol santai lagi bersama Bapak Sobirin atau Mas Sobirin karena beliau masih muda, 32 tahun. 34. Kok tambah berkurang ya? Ya kan alhamdulillah masih muda banget berarti kan. Kalau cuma julukannya yang lebih muda itu gak kurang enak juga. Karena hari ini kenapa ya wajahnya berseri-seri, pembawaannya itu suci. Apalagi gitu. pakai baju putih makin manis gitu kan. Makanya kayak umurnya itu berkurang gitu. Umurnya berkurang. Bukan. Ya Allah Mas, kok umurnya berkurang? Sebenarnya ini sangat menarik. Menariknya di mana? Suasana ekspresinya saya. Itu karena dari tema. Temanya tadi itu ya pesantren, tentang pesantren. Sehingga saya mempunyai inisiatif tadi pakai baju koko, baju putih, pakai kopiah. Oh iya. Cuman kopiahnya mana Mas? Sepertinya kurang elok ketika memakai kopiah. Karena kenapa? Ketika saya pakai kopiah, peci hitam, ya ininya tetap gini. Iya. Agak naik ya? Iya, jadi tidak bagus kelihatannya nanti. Tidak bagus di kamera maksudnya. Nggak kelihatan manis aslinya. Iya. Kan. Rambutnya kan udah tertata rapi. Jadi dari awal sapaannya Mbak Rara itu tadi sebenarnya menyesuaikan dengan temanya. Jadi temanya pesantren ya. Sebenarnya Mbak Rara ahlan wa sahlan Bapak Sobirin. Selamat gitu ya? datang. Iya. Itu kata pesantren. Tapi jangan keliru ya. Ana uhibbu ilaika. Saya mencintaimu. Jangan begitu. Ya. Itu pesantren. Oh gitu ya. Saya berarti harus belajar banyak nih sama Mas Sobirin. Harus belajar banyak. Boleh jadi pembimbing? Imam? Jangan. Imam itu ada dua, Mbak. Oh iya, gimana? Imam keluarga, imam di waktu sholat berjemaah. Asik. Jadi saya pengennya jadi imam sholat. Ya kalau jadi imam keluarga janganlah. Sudah ada soalnya ya. Ya. Oke, berarti karena kan saya sendiri juga masih
Baru Mualaf ya? iya, Oh, baru iya. malam. Jadi harus banyak bertanya ke Mas Sobirin Monggo. gitu kan, apalagi Ya, kalau saya bisa jawab ya mau jawab. kalau nggak gitu. bisa. Ya kita pending dulu. nanti ketemu di luar. Gitu. Aduh, Mas Sobirin ini mesti loh yang gak ada yang guyu terus. Mas Sobirin apa kabar? Kita ketemu Alhamdulillah, syukron walhamdulillah. lagi. Asik. Ketemu lagi nggak bosen Mas sama saya? Kalau dibilang bosen ya tidak bosen ya. Karena hostnya Mbak Rara ini. Jadi yang kadang-kadang yang membosankan itu kalau hostnya wong lanang. Ya. Jadi ketika saya lihat gini, mau dilihat apanya gitu. Kalau Mbak Rara itu senyumannya aja itu tidak membosankan. Manis apa cantik? Cantik dan manis ada semua. Aduh, udah, stop. Iya. Stop, kita membahas langsung masuk ke tema ini, Mas Sobirin. Karena Siap. seperti yang kita tahu, Mas Sobirin ini aslinya dari Pantura. Pantura Pantura iya. Madura, saya sampai Madura. inget ini ya. Pantura Oh, Madura. luar biasa. Dapilnya juga dapil Madura. Tinggalnya di Surabaya. Setiap hari Sabtu Minggu balik ke Madura. Betul nggak? Iya. Tuh, inget kan? Hobinya? Dan lulusan pondok pesantren. Dan lulusan pondok pesantren. Iya. Ini Sesuai dengan tema sesuai dong. dengan tema. Sambil belajar gitu Iya. kan, karena saya sendiri pun juga belum pernah masuk ke Pondok pesantren. pondok Pondok pesantren, pesantren. ya. Masih belajar gitu kan. Mungkin nanti bisa ini, Pak. Bisa main-main ke pesantren dengan adanya podcast ini dengan saya mungkin paling tidak tahu di pondok itu ada apa, sejarah opo kan gitu. Sehingga mbaknya mempunyai antusias. Sudah punya anak? Nah, itu on the way. Oh, on the way ya. On the way. On the way ya. Gemes. Berarti belum. Iya. Iya. Sudah punya 3 tapi Oh iya ya. Ya, Mungkin nanti besok sanak ya, Mas, familinya ponaan bisa dimasukkan ke pesantren. pesantren Ya, sehingga mbaknya bisa pakai kerudung. Amin. Ketika pakai kerudung kan tambah Cantik. bukan cantik, elok. Oh iya. Elok sama cantik beda ya? Beda. Apa? Kok- Karena tutur bahasanya beda. Oh. C sama elok. Cuman itu aja Iya. perbedaannya. Gitu. Logatnya lebih mengena elok. Iya, kalau elok kan lebih halus. Keluar dari hati. Saya juga pernah masuk pondok, tapi pondok Ramadan. Oh, pondok Ramadan. Beda. Beda lagi. Beda. Berarti pondok tahunan itu. Ya, bukan pondok harian. Oke, Mas Sobirin kalau boleh tahu, Iya. karena kan Mas Sobirin sendiri ini lulusan. Oh ya, tapi kita belum kenalan ke teman-teman. Sudah sih, cuman kali ini kita bertemu dengan Mas Sobirin. Ini adalah anggota Komisi D DPRD Jawa Timur ya, Iya. yang kapan hari kita juga sudah ngobrol banyak ya Mas Sobirin ya. Dan sekarang ini kita membahas tentang dukungan pemerintah dalam memperkuat gagasan transformasi pesantren. Pesantren. Ya. Mas, kalau boleh tahu di Jawa Timur itu kira-kira ada berapa pesantren sih? Kalau hasil data yang sudah didata ya oleh pemerintah, itu pesantren di Jawa Timur itu kurang lebih dari 6.000. Baik pesantren modern atau pesantren tradisional gitu. Terus? Sehingga kalau pesantren yang namanya pesantren tradisional itu Mbak kesannya lebih bagus lah. Kenapa? Karena pesantren tradisional itu dari segi pembangunannya itu pembangunan yang dulu-dulunya. Sehingga itu masih diawetkan, dibaguskan. Kadang-kadang kalau orang ngaji di tempat itu ada musola bagus gitu. Sehingga dari kayu jati yang besar-besar, ukiran yang bagus gitu. Adapun yang modern. Gitu. Kalau modern yang kayak gimana? Kalau yang modern itu kan dari segi pembangunannya itu kan seperti kayak pembangunan yang gedung-gedung besar. Minimalis gitu ya? Ya, itu lebih cenderung ke ke pembangunan untuk Bergaya lingkungan. timur gitu ya? Ya, seperti ada di pondok besar-besar itu kan kayak hotel gitu kan.
gitu. Kalau yang tradisional itu Kalau yang tradisional ya lebih adem lah gitu. lebih kayak Karena apa ya? ada aura-aura Keaslian, dulunya kayak ya, jati. kayak jati opo. Tapi malah jati itu yang kuat nggak sih? Kalau soal edukasinya gimana, Mas? Kenapa? Edukasinya. Perbedaannya modern Sama sama atau beda? tradisional. Kalau edukasinya itu ya sama sebenarnya. Cuman dari segi pembangunannya atau tempatnya dan ceritanya kadang-kadang mistis sejarahnya itu gitu. Fasilitasnya beda. Fasilitas beda gitu. Terus ini Mas Sobirin, kalau tadi kan Mas Sobirin bilang kalau di Jawa Timur itu ada sekitar lebih dari 6.000 pesantren. Iya. Nah sebenarnya seberapa besar sih Mas peran mereka ini dalam masyarakat? Kalau apa namanya? Seberapa besar perannya untuk ke masyarakat ya? Itu lebih Pak, apa namanya itu? Lebih besar apa namanya? Transformasi apa ya lupa ya. Mungkin kalau apa namanya perannya itu mungkin kalau di pesantren itu kita bisa membentuk karakter anak-anak atau Ya. mungkin Itu perannya gini, Pak. Untuk di pesantren modern sama yang apa tadi itu? Pesantren Yang tradisional. Yang tradisional. Itu kalau yang modern sekarang ini nih, banyak kebajuan ya. Seperti pembacaan kitab. Itu kan kadang-kadang pakai ini proyektor, pakai handphone ya, pakai digital gitu. Dan untuk biaya pembayaran untuk SPP apa itu sekarang jajannya anak-anak itu pakai cashless namanya. Cashless itu dikirim dari orang tua ke bagian keuangan, dari keuangan nanti dikasih koin. Oh, pakai koin ya? Koin. Sehingga nanti kalau mau beli jajan apa kadang-kadang pakai itu di koperasi biasanya yang modern. Tapi lebih apa namanya? Yang modern sama yang dulu-dulu tradisional yang lawas itu harus, kalau menurut saya harus sama-sama ada, ya. Karena kalau yang tradisional ya seperti halnya pembacaan kitab kuning. Kalau kayak zaman dulu itu kata orang Madura itu kitab dah ada maknanya apa gitu. Itu kalau yang tradisional, beda dengan yang modern. Tapi sekarang orang-orang itu kadang-kadang lebih banyak memilih pesantren itu di modern dan tradisional. Dua-duanya ada, itu berjalan programnya. Jadi kalau yang tradisional saja kadang-kadang umumnya ada. Jadi lebih cenderung ke keagamaan yang lebih kental gini. Harus kamu tahu ini, tahlil ini wajib. Memang kalau di modern sama, harus wajib tahu yang namanya keluaran dari pesantren, masa ada tahu gitu baca Quran apa gitu. Kalau Mas Sobri sendiri selama di pondok ini bagaimana melihatnya? Kalau saya selama di pondok, karena pondok saya itu programnya ada dua ya, modern sama tradisional. Gabungan gitu ya? Gabungan. Dalam satu pondok itu berarti? Ya, dulu saya itu mondoknya bukan SMA, bukan SMK ya. Saya itu dulu MA. Jadi jalurnya ke kitab terus. Jadi saya ngambil yang tradisional. Sehingga ada perkembangan masa dengan teknologi yang ada sekarang, sehingga di pondok itu dipadukan tradisional sama yang modern gitu. Jadi dulu itu ya saya memang fokusnya di situ, di kitab ini, sehingga mulai 2006 saya mondok sampai 2009 gitu. Jadi tapi sekarang ini kadang-kadang yang disuruh baca kitab lupa karena lebih ke teknologi yang sekarang gitu. Sekarang di handphone ada kan namanya Muslim Pro itu.
Di handphone itu banyak Pak, ada. Tapi kadang-kadang kan yang mau baca itu karena ada maknanya apa, ada yang mau bimbing dari ustadz-ustadznya kan takut keliru. Kadang cuma didengerin aja sih, Mas. Kadang cuma didengerin apa gitu. Seperti itu ternyata. Mas Sobirin sendiri ini ternyata juga lulusan dari pondok pesantren mana, Mas? Pondok pesantren Nata. Ya. Di Sampang. Sampang. Karena Madura ini banyak. Di Madura itu pondok-pondok tua itu banyak. Di antaranya pondok saya itu ya pondok tua itu. Soalnya udah tahun 2006 sampai 2009. Ya, karena SMP-nya itu saya di rumah. Homeschool. Bukan. Di daerah saya di rumah, dak mondok. Oh, gitu. maksudnya mondoknya di sana itu waktu SMA kelas 1. 3 tahun itu ya Mas. Jadi kalau kata orang dulu itu kitabnya ini masih belum fasih atau masih belum belum oke lah istilahnya itu. Belum katam gitu. Belum, karena kalau pengen menguasai ya seperti kitab-kitab kuning ya itu harus lama. Gitu. Memang prosesnya lama, apalagi berbenturan dengan belajar Al-Quran yang fasih ini banyak ya Mas. Iya itu. Tapi seru lah kalau di pesantren itu seru. Kalau pembentukan karakter sendiri Mas di dalam pondok pesantren seperti apa? Kalau pembentukan karakter itu ya sebenarnya tergantung dari orangnya juga ya Pak. Ya karakternya orangnya seperti ini ya kita mengikutin. Cuman kita itu harus di-up. Kalau seumpamanya karakternya orangnya nakal, dimasukkan ke pesantren itu kalau dari rumahnya nakal, bagaimana caranya supaya anak itu tidak nakal? Kadang-kadang kan kebanyakan broken home. Iya. Rata-rata emang kayak gitu Mas? Rata-rata emang kayak gitu. Karena di daerah Pantura saya, itu orang tua itu banyak merantau. Daerah Ketapang itu ke Malaysia, daerah Banyumates ke Mekah. Jadi anaknya ditaruh di pondok. Sehingga kadang-kadang tidak terkontrol kiriman ini, nelpon orang tuanya. Sehingga kata saya tadi, kita di pondok itu sekarang diadakan yang namanya modern. Sehingga kita itu bagi ustadz-ustadz di sana menjaga pengeluaran uangnya sehingga tidak membengkak. Kadang-kadang orang tua ini pondok ini mahal ini tidak tahu kan anaknya itu. Berarti pondok ini sangat membentuk karakter masa depan anak. Yang Islami dan terutama memang kependidikan yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi. Sekarang ini kan gini Pak. Sebenarnya saya di sini ini bareng sama anak-anak pondok. Anak-anak pondok itu yang kuliah di Surabaya, yang mantau diantaranya itu saya. Yang sekarang lagi kuliah. Lulusannya dari. Ya, sekali-kali saya itu membantu pondok, mengawasin. Ya satu, sebenarnya bukan karena takut tidak baca kitab atau gimana. Sebenarnya satu sholatnya. Yang wajib menjaga gitu. Sehingga aura-aura pondok itu tidak terlupakan. Kadang-kadang anak-anak kalau keluar itu kadang-kadang kan lupa. Udah lupa. Ya mau sholat apalagi ngaji gitu. Sehingga saya membantu untuk mengawasin dari pondok begitu Pak. Kalau lupa ditegur, ayo sholat. Ya bisa gitu. Makanya Mbak kalau seumpamanya Mbaknya mau mondok, tidak apa-apa ke rumah aja mondok. Kalau bentar. Kalau usia mondok itu kan dikhususkan untuk yang ya ibaratnya sekolah gitu kan. Sekolah. Tapi kalau di atas itu nggak bisa ya berarti ya? Ya bisa. Ada. Tapi kalau seumpamanya Mbaknya mau mondok, saya kiainya tidak apa-apa. Ya. Saya yang nggak, maksudnya aku serius. Iya. Bisa berarti ya? Bisa. Seumuran 30 ke atas gitu? Ya bisa asalkan mau. Cuman di situ ya kalau seumpamanya orangnya tidak mau sekolah,
tapi orangnya pede dengan umur, tidak masalah. Saya pede-pede aja. Ya monggo legowo, Belajar cuman ya, kan? nanti di kelas itu bukannya santri atau siswa, dikirain nanti gurunya. Sehingga kalau nanti dikira gurunya ya bingung juga. Ditanyain tola atau Iya. Apalagi gurunya kayak Mbak Rara. elo gitu ya. Berarti kalau di pondok itu ada pelajaran khusus tentang agama, ada pelajaran khusus untuk umum gitu. Umum. Ada Umum berarti. juga ada ya? Kalau di pondok itu ya ada semua, Mas. Pelajaran agama, itu pelajaran fikih, kayak mutasor apa gitu. Tapi kan walaupun disampaikan ke Mbak Rara, mohon maaf ya, ya mungkin belum paham ya. Belum paham. Kitab ini, kitab kuning, kitab apa Iya. gitu kan. Kadang-kadang kan takutnya ada paham. Itu kalau yang umum itu, Mas, itu banyak dari kimia, fisika, pokoknya semua ada. Sehingga kalau di pondok saya itu ketika anak-anak kelas 2, mulai dari kelas 2 itu disortir, Mas, untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi kuliah, sehingga nanti kita itu fokus gitu. Nanti kuliahnya mau kuliah di mana, jurusannya apa, kita diperdalam di situ. Iya, diarahkan di situ. Berarti sebenarnya ya pondok pesantren itu seperti sekolah-sekolah pada umumnya, Ya. cuman lebih banyak ke agama. Ya, seperti keagamaan. itu. Cuman itu keagamaannya itu kan dari sore ya, jam 3. Itu jam 3 jemaah, terus masjid ini sampai malam jam 10 belajar sudah. Habis subuh jemaah baca Quran, kitab apa. Setelah itu formal. Setelah itu Gitu. seperti yang Ya, umumnya gitu. Cuman di situ ada MTS, ada SMP, ada SMA, SMK, MA. Itu ada semua. Ada perguruan negeri. Iya. Ada sendiri-sendiri. Di Gontor itu, di Gontor, Ponorogo kan ada. Juga kayak Ya, gitu. Perguruan sama. tinggi. Ya sama, di pondok juga ada, di perguruan tinggi. Sehingga anak-anak kadang-kadang, kan kebanyakan anak-anak ketika kelas 3, kalau yang sekarang ini bingung. Bingungnya tadi itu, saya mau kuliah di mana? Jurusan gitu. apa? Jurusan apa? Kalau tidak dibimbing, kalau tidak Dampingin ya? dampingin mulai sekarang, itu kadang-kadang Salah. nanti. salah. Arah. Kebanyakan di pertengahan itu banyak yang berhenti, tidak meneruskan gitu dengan alasan saya tidak mampu dengan pelajaran ini kan beda. Betul. Kuliah sama di Sekolah. pondok, sekolah kan beda. Jadi gitu. Kayak ini, kayak saya sama Mbak, di luar sama di dalam kan beda. Beda. Kalau di luar ya saya ngobrolnya lebih enjoy. Kalau di ya sini? kalau di dalam ya kadang-kadang Enjoy. mungkin karena terlalu bertatapan dengan Mbak Rara sehingga saya kan langsung ke kamera aja. Salah fokus nanti. Iya. Takut keliru. Pantas dari tadi itu saya tanya tapi jawabnya itu ke kamera. Iya. Harusnya kan saya tanya menjawabnya yang ke bertanya. Tapi kadang gini, Mbak. Saya ini sebenarnya menjaga auranya pondok. Kalau kata pondok itu wairu muhrim. Iya betul. Sehingga saya itu lebih fokus ke kamera gitu. Bukan Ya, mukrim. iya. Jadi bukannya dicuekin Mbak Rara. Kalau Mbak Rara dicuekin ya eman. Tuh. Lagi kan. Kita balik lagi ke tema ya. Iya, ini iya. ya. Mas Sobirin. Iya. Sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi pesantren dalam konteks dukungan pemerintah itu seperti apa sih, Mas? Dukungan transformasi pesantren berarti mengembangkan pesantren agar selain menjalankan pendidikan agama kitab kuning lah ya kata saya barusan, juga menguatkan kapasitas aspek manajerial itu, Pak, sehingga anak-anak itu tidak bingung gitu di mana ini apa namanya kitab kuning, ini pak kitab apa putih apa gimana. Berarti ada banyak ya, Mas? Ada ya? banyak. Kalau yang
putih kadang-kadang itu ada harkatnya ya, ada harkatnya, cuman maknanya ada. Kalau yang kitab kuning namanya orang Madura itu kitab gundul. Kitab gundul itu namanya ya kitab botak. Nah, gak ada kamera di sini. Ya, sehingga kalau gundul itu kan tidak ada rambutnya. Berarti itu nggak ada yang. Kalau itu tidak diperdalamkan dalam ilmu sorob dan nahunya, ya kita bingung ya mau baca. A itu kadang-kadang tidak dibaca. Karena nggak ada. Karena tidak ada harokatnya harokatnya. Itu A sama lam itu kalau tidak ada anunya kadang-kadang dibaca lamnya tok. Ya, innallaha ma'as-sabirin lah seumpamanya itu. Ya kalau tidak ada harokatnya takut dibaca annallaha sabirin. Kan takut dibaca lurus kan gitu. Sehingga kita kalau kalau bicara kitab kuning, kita dulu harus fase nahu, sorob dan lain-lainnya. Itu. Begitu, Pak. Begitu ya, walaupun. Jadi kelihatannya itu kalau ke Mbak Rara itu sepertinya sulit ini. Iya. Harus saya ini seperti anak kecil Iya. yang masih TK. Jadi kalau mau ngomongin belajar. gini nih harus belajar. Jadi kayak gini nih termasuk ilmu buat saya. Tapi gini, Pak. Kalau orang itu sebenarnya mendingan seperti anak kecil. Karena penataannya itu lebih gampang. Kalau anak kecil disuruh ke barat. Baca ini, ya dibaca. Minum ini, kan gitu ya. Iya. Yang bingung itu dak kecil, dak besar di pertengahan. Maga. Karena orang itu kalau di pertengahan emosionalnya itu lebih tinggi. Karena kenapa? Sakarpe dhewe kadang-kadang Dikasih tahu susah. susah. Itu kembali ke karakter itu, bukan ke pesantren dulu. Sehingga kalau ditaruh di pesantren pasti paling tidak ini ikut alurnya program yang ada di pondok. Iya, minimal sifat-sifat yang Yang buruk-buruk, yang jelek itu gitu. terminimalisir gitu Ya. kan. Karena Memang ya pesantren memang gitu, Pak. Menyaring orang-orang yang kurang lurus lah istilahnya. Bengkok lah ya. Bukan bengkok. katanya kurang lurus ya bengkok berarti. Bukan bengkok. Kadang-kadang orang jalannya ke kiri kita luruskan. Gitu. Sehingga kadang-kadang kalau di Madura, kalau menurut saya ya, kalau di daerah saya itu memang kalau ke pesantren itu terlalu ke pengawasan. Sehingga kalau tidak ditaruh di pesantren itu lebih liar. Kalau di rumah. Karena kalau di pesantren Karena tidak ada pengawasan dari orang tua. Bimbingan dari orang tua. Kalau bimbingan sebenarnya ada, Pak. Ada. Kadang-kadang kebanyakan dititipkan ke neneknya, ke kakeknya. Wong Kadang namanya kakek sama nenek lah. punya aktivitas sendiri. Iya. Beda kalau di Itu, pondok pesantren. Kata orang Madura itu ya dibuat guyonan tok. Iya. Sehingga kalau nenek, kasih sayangnya nenek sama orang itu beda ke cucu. Jadi orang tua itu kebanyakan merantau, itu anaknya ditaruh di pesantren. Sehingga pengawasannya itu lebih maksimal. Arahannya itu lebih maksimal. Ada ustadz, ada kiai, ada ini semua itu diawasin. Bahkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai sholatnya. Memang perjuangan seorang ustadz dan kiai itu memang luar biasa. Kalau saya pribadi, ke anak saya kadang-kadang kewalahan yang mau jaga ya. Yang mau disuruh belajar, ini kadang-kadang main HP terus baru kalau nanti aja iya, gitu. Tapi kalau mindsetnya orang Madura sebagai orang tua kadang-kadang kalau saya pribadi gitu ya ada istilah nanti kalau disuruh taruh gitu. Tapi tegas nggak kira-kira menjadi seorang Mbak. orang tua? Oh alhamdulillah tegas. Kadang-kadang kan yang tidak tegas kan kalau di luar. Tapi ngomong-ngomong soal pengawasan nih, pengawasan dari dalam, dari kiai sudah, pengawasan DPRD sendiri, karena ini kan ribuan ini. Ya. Pengawasannya gimana?
Kalau dari pengawasan dari anggota DPR ya, terutama di Komisi D ya, sebagai pembangunan kita menjaga, mengawasi infrastruktur pembangunannya, sehingga di pondok, di yayasan tersebut kita itu sama-sama enak. Anak-anak itu belajarnya enak, nyaman, ke lingkungan juga enak, sehingga kita mengawasin dari segi pembangunan atau apa Jalan kata sekarang menuju jalan menuju pondok, pesantren. perbaikan jalan, apa pembangunan harus di apa namanya sarana prasarana, sarana dan prasarana, fasilitas yang kayak komputer, apa yang SMK kalau sekarang ini kan dari pemerintah kadang-kadang kan ada bantuan apa gitu ya, gedung gitu, itulah untuk yang dari pemerintah gitu yang harus jadi pengawasannya lebih ke situ ya. Jadi kalau pengawasannya pemerintah lebih ke dalam, ke internal, yo gak iso, Gak terlalu bisa. Iya. Tapi ini Mas, kalau di sekolah umum itu kan ada sekolah rakyat yang mereka, pemerintah ini memberikan support juga soal makanan. Nah, kalau di pesantren kok nggak ada, kenapa ya? Kalau di pesantren itu sebenarnya mungkin ada ya. Kayak MBG gitu loh. Ya, MBG gitu. Oh, MBG namanya. Sepertinya ada kayaknya. Cuman saya belum dengar ya. Tapi yang direalisasikan sekarang itu kan memang diprioritaskan sekolah rakyat. Yang di luar dulu mungkin nanti di pesantren itu bisa menyusul, amin. Sehingga ya memudahkan orang-orang punya awalnya 1 bulan sekian bisa jadi sekian, ringan lah ya, lebih ringan. Atau bisa mengurangi beban dari orang tua, lembaga apa gitu. Terus untuk programnya sendiri ini Mas Sobirin, apa aja sih yang udah dijalankan dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini untuk mendukung transformasi pesantren? Program yang sudah dijalankan ya tadi itu Mbak kata saya, program 1 beasiswa. Ada beasiswanya juga? Beasiswa. Saya sebenarnya kemarin mengajukan beasiswa untuk anak-anak ini siswa pesantren ke Jawa Timur, sehingga biar bisa di backup. Ya alhamdulillah ada beberapa masuk gitu, beasiswa luar negeri atau ke Mesir itu, ke Mesir. Ya ke Mesir, ke mana gitu, itulah dari pemerintah Pak. Kalau ngomongin beasiswa nih Mas Sobirin, data terakhir mengenai beasiswa santri unggul di Jawa Timur bagaimana? Data terakhir itu di Jawa Timur itu sekitar 1,93 santri. 1,193 santri. Hampir 1000 ke atas lah ya. Ya kurang lebih segitu. Ya di antaranya itu ya S1, S2 dan S3 gitu, Pak. Itu per tahun 2025. Ya, per tahun 2025 gitu. Terus kalau untuk tantangan, mungkin nanti ada peningkatan di tahun 2026. Yang penting kita menjaga elektabilitasnya kita. Yang penting dari IQ-nya anaknya sebenarnya. Kalau IQ-nya itu bisa, kita bisa. Kalau untuk tantangannya Mas Sobirin, tadi kan banyak sekali inovasi-inovasi yang ada di dalam pondok pesantren ya. Kalau tantangan terkait administrasi itu apakah juga ada? Kalau tantangan itu ya ada sebenarnya Pak. Cuman tantangan tersebut itu apa ya, tantangan-tantangan yang sekarang ini ya, ini kadang-kadang ada yang apa namanya, yang mau masuk ya, nah itu kadang-kadang
tidak sesuai dengan grade-nya atau apa namanya kemampuan anaknya, ya kata saya tadi lah istilahnya itu, sehingga bagi kita itu kadang-kadang kewalahan. Kita mau masukkan sekian atau sekian, tapi anaknya atau dari instansi tersebut pengen ngebet, ingin masuk ini, lah itu di situ tantangannya kadang-kadang itu Pak, yang membuat itu Pak. Kalau soal perizinan, karena kan di Jawa Timur kan pasti ada izin operasional yang masih belum ibaratnya disahkan gitu loh. Apakah ada? Statusnya bagaimana di Jawa Timur? Kalau perizinan itu sebenarnya ada sekitar 1.200 pesantren itu Pak di Jawa Timur yang belum memiliki izin itu ya. Yang belum memiliki izin itu dari Kementerian Agama, pemerintahan melalui Kemenak dan instansi gitu Pak. Itu ada lah, tapi berapanya kadang-kadang kan lupa ya Pak. Iya. Gitu. Masih tapi belum. kan kalau disebutkan dan enak. Berarti masih banyak berarti Mas ya yang belum terdaftar nih. Yang belum terdaftar itu sebenarnya banyak. Karena perintis untuk pesantren dan sekolahan itu sekarang itu kan banyak. Lagi ngehits ya. Ya. Karena kenapa? Kadang-kadang orang itu kalau keluar dari pesantren zaman dulu yang pinter agama, yang lebih lebih kental keagamaannya, pinter kitabnya, kadang-kadang mempunyai inisiatif membuka pesantren sendiri. Punya apa namanya? Ya. Karena sudah pernah merasakan itu, Ya. akhirnya pengen punya sendiri. Dan kadang-kadang di situ, di lingkungan itu sudah ada. Ini ada, cuman berangkatnya dari pesantren seperti itu biasanya dari orang guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji kalau dulu itu, kalau seperti saya ngaji dulu itu nginep. Berangkat sore, nginep subuh, baru pulang setelah ngaji. Karena habis subuh ngaji juga. Sampai pagi berarti Mas ya? Iya, sampai pagi. Sehingga orang-orang itu mempunyai inisiatif dan mempunyai kepengen mau berdirikan pesantren atau sekolahan, sehingga anak-anak itu disuruh nginep terus berlanjut sehingga di waktu malam itu anak-anak ada pembelajaran khusus gitu. Jadi sehingga anak-anak di desa kadang-kadang tertarik. Dan orang tua itu lebih senang seperti itu. Karena daripada keluyuran sehingga berkembanglah menjadi pesantren atau sekolahan, terutama membuka sekolahan diniyah itu ya khusus Arab itu. Oh, ada juga itu. Ya, ada khusus Arab. Terus sehingga nanti berkembang ke formal gitu. Oke, itu tadi tentang apa namanya, transformasi pesantren ya. Ini yang terakhir Mas Sobirin, tadi sudah banyak cerita tentang pondok pesantren di Jawa Timur ada berapa, kemudian inovasi-inovasi di dalamnya seperti apa, sampai ke tantangan yang dimana juga masih ada kendala-kendala yang masih diupayakan oleh pemerintah supaya kendala itu bisa diminimalisir. Terakhir untuk episode kali ini, harapan dari Mas Sobirin sendiri dari transformasi pesantren dalam 5-10 tahun ke depan di Jawa Timur. Ya, harapan saya dalam 5 tahun sampai 10 tahun pesantren di Jawa Timur menjadi lebih profesional ya, adaptif terhadap perubahan-perubahan zaman yang ada sekarang, itu memiliki daya saing yang menghasilkan produk ekonomi yang lebih tinggi, lulusan-lulusan tidak hanya memahami agama tetapi juga memahami bersaing dalam ekonomi kreatif. Itu, Pak.
Jadi nggak hanya agama aja, Nggak tapi hanya agama, ada di bidang yang lain, gitu. sains, komputer, digitalisasi, Digital, atau ya. yang lain sebagainya. Ya, Itu harapannya. Ya mudah-mudahan anak-anak kita nantinya, Amin. anak-anak saya, Mas Sobirin Anak-anak dan bangsa teman-teman lah yang istilahnya. lain, Itu. nantinya di SMP atau SMA-nya bisa masuk ke Amin. pondok Pondok pesantren, pesantren. supaya juga agamanya lebih lebih kuat lagi. Ya. Yang tadinya suka rea-reo, kalau Ya. kalau orang Surabaya ngomongnya kan rea-reo, sekarang lebih di Tapi kalau luruskan. agamanya ya memang sudah kuat, Mbak. Cuman pengawasannya. Pengawasannya kan lebih ketat kalau di pondok pesantren Ya. gitu. Biar bagaimanapun agama ini pondasi. Pondasi betul. Ya, Benar, memang kan benar. tujuan utama itu kan memang agama, Pak. Baik, itu tadi pembahasan kita di episode kali ini. Terima kasih Mas Sobirin. Terima Mudah-mudahan kasih banyak, ya. apa yang diharapkan Mas Sobirin Amin. dalam 5-10 tahun ke depan bisa terwujud. Semoga di pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur ini melahirkan sosok generasi muda, menjadi generasi yang kuat agamanya, kemudian yang soleh-soleha, Ya. gitu ya Mas ya, yang cerdas lah ibaratnya seperti itu, melahirkan anak-anak yang berpendidikan tinggi, ya. seperti itu. Terima kasih Mas Terima Sobirin kasih banyak, ya, sudah Mbak. mampir ke podcast Kios Koran. Di Kali Kios ini Koran, kayaknya ya. agak tegang ya. Iya. Beda kayak yang kemarin. Karena Mbak, sebenarnya kita membahas pesantren, saya dari pesantren. Kalau kita keliru menyampaikan apa yang saya alamin, ya itu kan kurang etis juga. Iya. Sehingga saya kadang-kadang mikir, Mbak, yang mau jawab ceplas-ceplos. Iya, nggak bisa. Harus Kan sesuai kita apa yang dibahas. sam'atan wa ta'atan gitu. Apa artinya? Ya, artinya harus panut ke guru-guru kita. Iya, betul. Menghormati, Sehingga kita menghargai. itu jangan terlalu vulgar untuk menyampaikan ini takutnya keliru. Iya. Adab gitu. Setuju. Jadi itu ya jawabannya kalau teman-teman di sini tanya kok Mas Sobirin tumben nggak bercandaan, ya karena Iya. kita mengikuti tema hari ini yang dimana Mas Sobirin ini adalah Karena pesantren itu kode etik, Mbak, kode etik. yang harus dijaga. Tuh. Adabnya itu yang Adab. dijaga. Jadi kalau kata orang Madura itu lebih penting adab daripada ilmu kalau kata orang Madura. Betul Tapi bahasa sekali. Maduranya papenteren ngukir langi, papenteren maca kitab mun ada betade tak ibaca orang. Ya itulah. Artinya Tidak apa-apa pinter bisa ngukir langit, tapi kalau adabnya tidak ada, itu Sama. tidak dilihat orang. Sama dengan nol. Luar biasa Mas Sobirin, keren. Lulusan pondok pesantren yang bisa menempatkan tempatnya, bisa bercandaan, bisa serius, Iya. bisa apa tadi Mas? Memberikan sedikit ceramah untuk Ya, kita supaya motivasi buat teman-teman sedikit. yang melihat podcast Kios Iya. Koran. Matur sembah Matur suwun sama nuwun. matur sekelangkung. Oh iya, matur sekelangkung, Cong Sobirin, ya benar ya. Ya. Tapi kalau di Madura cong ini bahaya, Mbak. gitu Cong ini ya? anak kecil. Maaf Tapi maaf tidak Mas, apa-apa. saya nggak tahu. Iya. Saya pikir kacong itu ya. Makanya saya itu ditakdirkan dikasih nama Innallaha ma'as-sabirin karena sabar. Iya sabar. Ya. Matur selangkung. Matur sekelangkung daripada Mas Sobirin selaku anggota Komisi D DPRD Jawa Timur yang saat ini sudah mampir lagi ke Kios Koran. Insya Besok Allah. ditunggu lagi Insya untuk Allah. pembahasan yang selanjutnya terkait Komisi D itu ada apa aja sih. Baik kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di episode podcast Kios Koran selanjutnya.